keistimewaan dalam buku ini. Yang pertama, buku ini ditulis oleh seorang alim ulama yang sangat cerdas dan sangat luas ilmunya, yaitu Al-Imam Ibnu Aqil. Yang kedua, di antara keistimewaan buku ini termasuk kitab-kitab yang langka. Karena ini bukan ditulis oleh ulama zaman sekarang, tapi ulama tempo dulu. Kayak di sini ya, Bandung tempo dulu ya. Nah, ini ulama salaf tempo dulu. Karena Al-Imam Ibnu Aqil rahimahullah ta'ala, beliau itu wafatnya tahun 513. Tahun 513. Berarti ini masih di abad yang ke-5. Taib, yang ketiga, kenapa kitab ini sangat penting? Karena kitab ini kitab yang ringkas. Kitab yang ringkas. Bukan kitab yang panjang kali lebar. Ya, biasanya terutama kita sukanya yang ringkas. Karena kalau terlalu panjang, apalagi kali lebar, biasanya orang itu apa? Bosan, capek. Apalagi semangat kita sekarang nggak seperti semangat ulama-ulama zaman dulu ya. Ya, sekarang itu maunya serba instan. Ya, serba instan. Baik, yang keempat, keistimewaan buku ini adalah buku ini sangat jelas. Kadang ada ringkas tapi nggak jelas gitu ya. Tapi kalau buku ini, walaupun dia ringkas, tapi bahasanya itu mudah difahami. Ya, mudah difahami. Dibuat secara per pasal. Ya, pasal. Ada sekitar 22 pasal dalam buku ini. Yang itu akan mempermudah bagi kita untuk memahaminya. Supaya tidak membosankan. Yang kelima, buku ini walaupun ringkas, ya, tapi mencakup banyak permasalahan adab dan akhlak. Ada sekitar 130 pembahasan dalam buku ini. Jadi walaupun buku ini ringkas, tapi menghimpun banyak apa? Permasalahan. Ada sekitar berapa tadi? 130 permasalahan adab. Kalau 22 itu maksudnya apa? Pasalnya. Ada 22 pasal, tapi pembahasannya mengandung berapa? 130 ya pembahasan. Baik, kita akan masuk membahas buku ini insyaallah ta'ala. Bisa dinyalain nggak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rabbi yassir wala tu'assir. Ya Rabbku, mudahkanlah dan jangan engkau bersulit. Ya, jadi ini memohon pertolongan kepada Allah SWT dan meminta kemudahan kepada Allah SWT. Karena tidak ada yang memudahkan kita semuanya kecuali hanya Allah saja. Termasuk dalam menuntut ilmu. Yang memudahkan kita untuk bisa hadir dalam majelis ilmi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan Allah tidak memudahkan, kita nggak bakalan bisa ke sini. Ya. Karena la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah SWT. Makanya banyak-banyak bersyukur kalau kita dimudahkan dalam urusan kita. Apalagi kalau untuk urusan ibadah. Banyak bersyukur. Jangan sombong, jangan ujub, jangan merasa bahwa kita ketika melakukan ibadah itu karena kehebatan kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, segala puji bagi Allah SWT. Ini pujian hamd, memuji Allah SWT, yakni maksudnya menyebutkan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala, ya, atas dasar cinta dan pengagungan. Ini definisi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menyebutkan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala karena dasar cinta dan pengagungan. Dan Allah Subhanahu wa taala berhak untuk kita puji karena dua hal. Yang pertama, karena ya, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna. Allah adalah zat yang maha sempurna, baik dalam rububiyahnya, baik dalam uluhiyahnya, baik dalam nama dan sifatnya. Yang kedua, kenapa Allah berhak untuk kita puji? Karena hanya Allah yang memberikan nikmat kepada kita, bahkan memberikan kepada kita banyak nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat Allah SWT, nggak bakalan kalian bisa menghitungnya. Kemudian wa sallallahu ala Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin. Dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penutup para nabi dan imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, di sini setelah bismillah kemudian memuji Allah, kemudian yang ketiga adalah bersolawat. Karena muqaddimah itu apa? Pembukaan itu tersusun dari tiga hal. Pembukaan kitab itu tersusun dari tiga. Satu, bismillah, ya. Yang kedua, hamdalah, memuji Allah SWT. Dan yang ketiga adalah sholawat. Jadi pembukaan kitab itu terdiri dari tiga hal ini, ya, basmalah, hamdalah, dan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sholawat kepada Nabi maknanya adalah kalau itu dari Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah sana'uhu indal mala'il a'la. Kalau Allah bersolawat, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad di hadapan para malaikatnya. Ya, Allah memuji Nabi Muhammad di hadapan para malaikatnya. Sebagaimana kata Imam Abul Aliyah, seperti dinukil oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Dan jika yang bersolawat adalah makhluk, malaikat bersolawat, manusia bersolawat, jin bersolawat kepada Nabi, maksudnya adalah doa. yakni mereka berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad di hadapan para malaikatnya. Ya, ini makna sholawat. Dan kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi. Ya, karena sholawat kepada Nabi ini termasuk ibadah, bahkan amalan yang mulia. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah SWT bersolawat kepada nabinya, demikian juga para malaikat. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawat dan salamlah kalian kepada Nabi Muhammad. Ya, maka kita dianjurkan, diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi. Dan pahalanya besar. Orang yang bersolawat kepada Nabi itu keutamaannya besar. Di antara keutamaannya, satu tadi apa? Melaksanakan perintah Allah. Ya. Yang kedua, akan mendapatkan pahala 10 kali lipat minimal. Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya berapa? 10 kali lipat. Ya. Yang ketiga, di antara keutamaan bersolawat kepada Nabi apa? Ya, akan menjadi pendamping Nabi di surga.
Kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna min aqrabikum ilayya majlisan yaumal qiyamah aksarukum salatan alayya. Orang yang paling dekat dengan saya besok pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada saya. Makanya ini salah satu keutamaan kita menuntut ilmu, apalagi yang dikaji adalah hadis. Karena semakin kita mempelajari hadis, membaca, mendengar, disebut nama Nabi, maka itu akan menjadi pahala bagi kita. Ya. Yang ke berapa? Keempat, di antara keutamaan salawat kepada Nabi, terhindar dari sifat bakhil, pelit. Nabi bersabda, al-bahilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit kepadaku adalah orang yang disebut namaku tapi dia tidak bersolawat kepadaku. Nah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang pelit, disebut nama Nabi tapi nggak bersolawat atau disingkat solawatnya, solam, saw, ya. Nah, ini termasuk pelit. Baik. Yang kelima, di antara keutamaan salawat adalah apa? Orang yang bersalawat kepada Nabi berarti tandanya dia cinta kepada Nabi. Ya, dahulu dikatakan man ahabbak aksara min dzikrik. Siapa yang mencintaimu maka dia akan sering menyebut namamu. Kalau kita cinta kepada Nabi maka kita akan sering bersalawat kepada Nabi. Tapi ingat, salawat itu ibadah. Dan ibadah itu syarat diterimanya ada berapa? Ada dua. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua ittiba. Berarti dalam salawat pun harus memperhatikan dua syarat ini. Kita harus ikhlas dalam bersalawat kepada Nabi. Dan yang kedua, kita harus mutaba'ah. Jangan sampai kita bersalawat tapi menyelisihi tata cara yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Sekarang banyak orang bersolawat tapi nggak mengikuti tata cara solawatnya Nabi SAW. Bahkan banyak sekarang solawat malah diiringi dengan maksiat. Ya, ada solawat sambil joget, ya, sambil dangdutan, ya, ada solawatan koplo namanya. Ya, ya ini tentu ya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Dan mudah-mudahan salawat juga bersambung kepada para keluarganya dan semua para sahabatnya hingga hari kiamat. Ya. Nah, ini boleh kita bersalawat kepada keluarganya dan bersalawat juga kepada para sahabatnya jika diiringkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, dan sahabat Nabi maksudnya adalah orang yang bertemu dengan Nabi dan beriman kepada Nabi dan wafat dalam keimanan. Itu definisi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, hadhihi nubdzatun min fusulil adab wa makarimil akhlaqil masyru'ah min ta'lifis syekh al-imam al-qudwah Abil Wafa Ibni Aqil rahimahullahu ta'ala. Berikut ini merupakan intisari pembahasan dari fusul, ini judul kitabnya, judul bahasa Arabnya, Fusulun fil adab wa makarimil akhlaqil masyru'ah. Ya, karya Al-Imam Al-Qudwah Abul Wafa Ami bin Aqil, semoga Allah merahmati beliau. Jadi maksudnya yang akan kita kaji ini adalah buku yang berjudul Fusul fil Adab wa Makarimil Akhlaq karya Al-Imam Ibnu Aqil rahimahullahu ta'ala. Dan seperti yang tadi sudah kita sampaikan, para ulama sangat perhatian dengan masalah apa? Adab dan akhlak. Banyak yang menulis. Seperti tadi sudah kita sebutkan di antaranya. Siapa saja tadi? Al-Imam Al-Bukhari punya buku judulnya apa? Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad. Itu isinya
hadis-hadis seputar adab, ya, adab kepada orang tua, adab kepada tetangga, adab kepada suami, istri, adab kepada anak, adab kepada orang kafir, semuanya ada dibahas, ya, komplit, karena agama Islam ini agama yang sempurna dan paripurna. Demikian juga Al-Imam Al-Kharaiti punya buku judulnya Makarimul Akhlaq. Demikian juga Al-Imam Ibnu Hibban punya buku judulnya Raudhatul Uqala. Demikian juga yang menjadi pembahasan kita kali ini, yaitu Al-Imam Ibnu Aqil dalam buku ini. Ini menunjukkan perhatian para ulama terhadap masalah apa? Adab dan akhlak. Dan masih banyak lagi kitab-kitab, baik ulama-ulama zaman dulu maupun ulama zaman sekarang. Ya, semua ini menjadi perhatian bagi kita agar kita semangat mempelajari masalah apa? Akhlak dan adab ini. Karena seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahi wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarih. Kata beliau, adab seorang itu adalah tanda kebahagiaannya dan kesuksesannya, dan tidak beradabnya seseorang itu adalah tanda, ya, apa, celakanya, kesengsaraan seseorang. Artinya kalau kita itu beradab, memperhatikan adab, maka insya Allah ini tanda apa? Kebahagiaan, tanda kesuksesan. Dan sebaliknya kalau kita tidak memperhatikan adab, maka ini tanda apa? Kesengsaraan, ya, seorang hamba. Baik, kita sekarang masuk pada pembahasan yang pertama yang dibahas oleh penulis Al-Imam Ibnu Aqil. Faslun, pasal. As-salamul mubtada'u yakunu minal mashi alal qa'id wa minar raqibi alal mashi wal jalis wal ibtida'u bihi sunnatun. Pasal, mengucapkan salam dimulai dari orang yang berjalan kepada orang yang sedang duduk, orang yang berkendaraan kepada orang yang berjalan dan duduk. Memulainya merupakan sunnah. Taib. Jadi pembahasan pertama yang dibahas oleh penulis Al-Imam Ibnu Aqil adalah pembahasan tentang apa? Salam. Anjuran untuk menyebarkan salam. Dan salam ini, ya, sangat dianjurkan bagi kita untuk menyebarkannya, menghidupkannya, karena di dalam menyebarkan salam terdapat banyak keutamaan. Ya, di antara keutamaan salam yang pertama, dia adalah hak sesama muslim. Hakul muslim alal muslimi sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. Salah satunya, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kamu bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, bahwa dengan salam maka akan menjadikan kita saling mencintai dan menyayangi. Tidak ada benci, tidak ada dengki di antara kita. Menghilangkan semua itu dari hati kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Terus kata Nabi, ala adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian, ala syai'in, terhadap suatu amalan, idza fa'altumuhu tahabbtum. Kalau kalian melakukannya, maka kalian akan saling mencintai. Apa itu? Afsus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Ya. Dengan kita kalau ketemu saling mengucapkan salam, ini akan menjadikan kita saling apa? Mencintai. Dan kita dianjurkan untuk saling mencintai.
di antara kita. Jangan ada dendam, jangan ada permusuhan, jangan ada dengki di antara kita. Yang ketiga, di antara keutamaan salam juga bisa melebur dosa-dosa kita. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, innal mu'mina idza laqiyal mu'mina fasallama alaihi wa akhadha bi yadihi tanasarat khatayahu kama yatanasaru waraqus syajar. Sesungguhnya seorang mukmin apabila bertemu dengan mukmin yang lain, lalu dia mengucapkan salam dan berjabat tangan, maka akan rontok dosa-dosanya sebagaimana daun-daun rontok dari pohonnya. Ya, jadi masya Allah ya, cuma salam dan berjabat tangan gitu saja, amalan yang ringan tapi bisa merontokkan apa? Dosa-dosa kita. Nah, kita ini butuh, karena dosa kita ini banyak. Kita butuh pada pelebur-pelebur dosa. Yang kelima, oh ya, keempat ya, masya Allah, ngetes. Baik, yang keempat, di antara keutamaan salam juga termasuk amalan yang mengantarkan kita menuju surga. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, ayyuhan nas afsus salam ya wasilul arham wasallu bil laili wa at'imut ta'am wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kata Nabi, wahai sekalian manusia, sebarkan salam, sambung silaturahmi, ya, berilah makanan terutama kepada fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, dan sholatlah di malam hari saat manusia sedang lelap tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan kedamaian. Maka hadis ini menunjukkan bahwa menyebarkan salam salah satu amalan yang bisa membuka pintu surga bagi seorang hamba. Ya, nah ini beberapa keutamaan salam. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk semangat menyebarkan salam, karena sekarang sudah mulai pudar. Banyak orang itu malu kalau memulai salam. Ya, bahkan sekarang banyak yang diganti ya dengan yang lain, gantinya dengan halo, gantinya dengan klakson. Ya, kalau ketemu bukannya salam tapi titit. Nah, ya, dengan klakson. Ya, ini namanya salam zaman now. Ya, nah, karena dengan kalimat kita assalamualaikum itu masya Allah ya, luar biasa. Assalam itu artinya apa sih? Keselamatan. Ya, selamat dari segala mara bahaya, selamat dari segala penyakit, selamat dari segala musibah, selamat dari segala penyakit, selamat dari segala aib. Dan tentu semua kita butuh keselamatan. Ya, butuh keselamatan. Kita semuanya pengen untuk selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Apalagi orang Indonesia, karena orang Indonesia banyak yang namanya selamat. Malah ada yang di KTP-nya selamat dunia akhirat. Nah, ya, namanya mantep banget tuh. Ya, intinya kita semuanya butuh kepada keselamatan, baik selamat dunia maupun selamat di akhirat. Ya, nah, jadi ketika kita mengucapkan salam, berarti kita sedang mendoakan keselamatan untuk saudara kita dari segala hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, dari penyakit, dari musibah, ya, dari wabah, pokoknya segala aib. Ya, makanya salah satu nama surga itu disebut Daru As-Salam. Karena di surga nggak ada aib, nggak ada cacat, nggak ada ya musibah, nggak ada penyakit,
nggak ada. Ketahuan dalam surat Yunus ayat 25, wallahu yad'u ila daris salam. Allah SWT mengajak kepada surga. Ya, jadi salah satu nama surga itu Daru As-Salam. Karena di surga nggak ada yang namanya capek, sakit. Ya, kalau di dunia ini ya namanya orang ada yang kena penyakit, kena musibah, ya, kena ini itu hal-hal yang tidak mengenakkan. Tapi kalau di surga, ya itu adalah Darus Salam. Nah, kata beliau, Assalamul mubtada, salam itu dimulai, yang dianjurkan itu adalah orang yang berjalan kepada yang duduk, yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan dan yang sedang duduk. Ini yang paling afdol, ini yang paling utama. Ya, yang paling utama, yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk, yang naik kendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan dan yang duduk. Sebagaimana di dalam hadis, kata Nabi SAW, liyusallim as-saghiru alal kabir, hendaknya yang kecil mengucapkan salam kepada yang tua, wal maru alal qa'id, yang berjalan ya mengucapkan salam kepada yang duduk, wal qalilu alal katsir, dan yang sedikit mengucapkan selamat kepada rombongan yang lebih banyak. Ini yang paling utama. Supaya apa? Supaya orang itu tawadhu dan tidak sombong. Jangan sampai karena kita naik kendaraan, apalagi masih baru, ya, masih baru. Kadang-kadang biasanya apa? Sombong nih pada diri kita, ya, masih baru, padahal belum tahu, ya, belum lunas pembayarannya, ya. Nah, jadi kadang-kadang orang kalau misalkan pakai kendaraan itu terdapat kesombongan dalam hatinya. Maka Islam menganjurkan yang berkendaraan memulai salamlah kepada yang duduk atau yang berjalan. Supaya apa? Tawadhu. Supaya tidak sombong. Ya, supaya tidak sombong. Dan ini penting. Ya, karena manusia ini kadang-kadang apa? Sombong. Ya, petentang-petenteng. Ya, mentang-mentang karena dia mungkin ya tadi lebih tinggi kedudukannya, lebih banyak hartanya, sehingga menjadikan dia sombong. Maka Islam mengajarkan agar kita tetap apa? Tawadhu dan tidak sombong. Wal ibtida'u bihi sunnah, memulai salam hukumnya sunnah. Ini dengan kesepakatan para ulama bahwa memulai salam hukumnya sunnah dan menjawabnya hukumnya wajib. Jadi memulai salam itu hukumnya sunnah dan menjawabnya hukumnya wajib. Dan yang paling afdol, yang memulai atau yang menjawab? Ya, dua-duanya bagus. Tapi yang paling utama yang mana? Yang memulai. Sebagaimana dalam hadis, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, dan yang paling baik, yang paling utama adalah yang memulai salam. Yang memulai salam. Ya, cuma hukumnya berbeda. Kalau memulai hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau menjawab maka hukumnya wajib. Ya. Baik, kenapa memulai itu lebih ditekankan? Karena memulai mengucapkan salam menunjukkan bahwa dia semangat untuk mendapatkan pahala, ya, dan menunjukkan keikhlasan dia, insya Allah, ya, dalam kebaikan, dalam beramal saleh. Baik, selanjutnya, wa idza sallamal wahidu minal jama'ati
al-musyati awir rukabi ajza'a anil jama'ah. Wa idza radda wahidun minal jama'ah minal julus ajza'a anil jama'ah. Apabila seseorang dari rombongan yang berjalan atau berkendaraan mengucapkan salam, maka cukup satu, itu sudah mewakili. Begitu juga apabila salah seorang dari rombongan yang duduk membalas salam, maka itu sudah mencukupi. Misalkan ini, kita satu keluarga, ada ayah, ada ibu, ada anak, anaknya selusin lagi, misalkan ya, papasan dengan rombongan keluarga juga. Baik, cukup salah satu di antara mereka saja itu sudah apa? Mewakili. Bapaknya misalkan yang mengucapkan salam, atau anaknya yang mengucapkan salam, ya. Jadi salah satu dari rombongan itu sudah cukup untuk mewakili. Demikian juga menjawabnya, cukup sebagian saja, tidak harus semuanya menjawab. Sebagaimana di dalam hadis, ya, kata Nabi SAW, yujzi'u anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum wa yujzi'u anil jama'ati an yarudda ahaduhum. Ya, cukup mewakili dari rombongan, ya, kalau seorang di antara mereka mengucapkan apa? Salam. Dan cukup mewakili dari rombongan kalau di antara mereka ada yang menjawab. Ya, jadi kalau sudah ada satu itu sudah mewakili. Tapi kalau misalkan mau salam semuanya atau menjawab semuanya, boleh apa tidak? Boleh, bahkan itu lebih bagus. Kenapa? Karena ya, kita dianjurkan memang untuk menyebarkan salam. Kata Nabi, afsus salama bainakum, sebarkan salam, nampakkan salam, ya, sebisa mungkin. Jadi semakin banyak yang mengucapkan salam, semakin banyak yang menjawab salam, maka itu sudah kalau salah satu itu sudah cukup. Tapi kalau semuanya, maka itu lebih baik. Tapi berikutnya, wasifatus salami salamun alaikum, wasifatur raddi wa alaikumus salam. Dan sifat, ya, ucapan salam adalah dengan mengatakan salamun alaikum, dan dijawab dengan wa alaikumus salam. Wa ziyadatul ma'muru biha al mustahabbah wa rahmatullahi wa barakatuh, wa la tustahabbu ziyadatu ala dhalik. Dan mengucapkan salam lebih daripada itu maka dianjurkan, ya, dan hukumnya sunnah, yaitu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun tidak disunnahkan lebih daripada itu. Tapi ini tentang apa? Sifat atau tata cara lafaz ketika kita mengucapkan apa? Salam. Kata beliau, cukup dengan mengucapkan apa? Salamun alaikum. Ya, orang mengucapkan salamun alaikum itu sudah boleh. Tapi yang lebih baik lagi kalau assalamu, ada alnya, alif lamnya. Walaupun salamun juga boleh, karena dua-duanya ada di dalam Al-Quran. Ya, seperti dalam surat Ar-Ra'd ayat 24, Allah mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum bima sabartum. Di situ nggak pakai apa? Alif lam. Nggak pakai assalamualaikum, nggak pakai. Salamun alaikum. Tapi dalam ayat yang lain, surat yang lain, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha ayat 47 Allah mengatakan wassalamu ala manittaba'al huda. Di situ ada alnya. Jadi salamun nggak pakai al boleh, assalamualaikum pakai al juga apa?
boleh. Tapi mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah pakai Assalamu alaikum. Ini yang lebih utama, ya, yang lebih utama, yang lebih afdal. Baik. Kemudian dalam mengucapkan salam ini ada 3 tingkatan. Yang perlu diperhatikan, salam itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama cukup sampai Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Keselamatan bagi kalian. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, yang lebih bagus lagi, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum, terus ada tambahannya apa? Warahmatullah. Keselamatan untuk kalian dan rahmat Allah bagi kalian. Tingkatan yang ketiga, ini yang paling utama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan untuk kalian dan rahmat Allah untuk kalian dan barokah untuk kalian. Barokah itu apa? Al khairul katsir ad-daim, kebaikan yang banyak, melimpah dan terus menerus. Itu namanya barokah. Ya. Dan kita butuh 3-tiganya ya. Butuh selamat, butuh apa tidak? Butuh disayang sama Allah SWT. Butuh apa tidak? Butuh keberkahan hidup kita supaya diberkahi oleh Allah. Butuh apa tidak? Butuh. Ya, maka yang paling utama yang ketiga. Semakin sempurna semakin baik. Baik, menjawab salam, ya, menjawab salam pun demikian. Ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Kalau ada Assalamualaikum, maka menjawabnya Waalaikumsalam. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, Waalaikumsalam warahmatullah. Tingkatan yang ketiga, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kata penulis tadi, tidak dianjurkan menambahi setelah wabarakatuh. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan boleh menambahinya dengan wa maghfiratuhu. Tetapi hadis-hadis dalam masalah ini tidak sahih. Oleh karenanya pendapat yang lebih kuat, ya, cukup sampai apa? Wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian juga dalam menjawabnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karenanya kalau misalkan ada orang yang mengucapkan salam kepada kita dengan sempurna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana menjawabnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Nggak boleh kurang karena Allah mengatakan wa idza quyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian ya diberi salam, maka ucapkan semisal atau yang lebih baik. Ya, yang semisal itu minimal. Ya, kalau lebih baik kan nggak bisa ya, karena dia sudah mengucapkan sampai sempurna sudah, wabarakatuh sudah. Ya, dan kita nggak boleh juga kurang. Berarti kalau misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian kita jawabnya Waalaikumsalam, boleh apa tidak? Boleh. Hah? Nggak boleh. Karena dia menjawabnya sudah sempurna. Kita paling minimal adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang semisal dengan dia. Itu minimal. Jadi mau kurang daripada itu nggak boleh, nambah juga apa? Nggak boleh. Dan perlu diperhatikan, akhwat, ya, Allah mengatakan tadi dalam Al-Quran surat An-Nisa tadi apa? Wa idza huyitum bi tahiyyatin, kalau kalian diberi salam maka jawablah yang semisalnya atau yang lebih baik. Yang lebih baik. Baik.
menjawab dengan yang semisal itu ada dua macam. Yang pertama, menjawab dari sisi lafadznya. Menjawab dari sisi lafadznya. Berarti kalau dia assalamualaikum, berarti kita waalaikumsalam, itu sudah minimal. Kalau lebih baik berarti warahmatullahi, atau lebih baik lagi tambahi lagi wabarakatuh. Baik, itu cara menjawab yang lebih baik. Baik, itu dari sisi apa? Lafaz. Yang kedua, menjawab salam dari sisi penyampaian, dari sisi keadaan menjawab. Maksudnya, kalau ada orang yang mengucapkan salam kepada kita dengan ramah, dengan semangat, maka cara menjawabnya pun harus dengan semangat dan ramah juga. Minimal sama seperti dia. Jangan sampai apa? Kurang. Contoh, kalau ada yang mengucapkan salam kepada kita, ya, karena senang ketemu sama kita, masya Allah, ya, assalamualaikum, masya Allah, dengan penuh senyuman, sumringah, semangat. Terus kita jawabnya coba, waalaikumsalam. Boleh apa enggak, akhwat? Lemes gitu jawabnya, kayak orang belum sarapan 1 bulan, ya. Gimana? Boleh apa tidak? Nggak boleh. Menjawabnya harus semisal. Semisal itu dari sisi apa tadi? Lafaz, dan dari sisi ya penyampaian, keadaannya kita juga. Kalau dia menyampaikannya dengan penuh semangat, dengan penuh sumringah, ceria, maka kita pun membalasnya dengan yang semisal atau bahkan lebih baik. Ya, begitu. Baik, berikutnya, wa yustahabu lil muslimi ayat tasira ala qauli salamun alaikum wa rahmatullah liyatruka lil mujibi ziyadatal ma'mura biha wa hiya qauluhu wa barakatuh bi ahsana minha aw rudduha. Seorang muslim disunnahkan mengucapkan salam sebatas salamun alaikum wa rahmatullah saja, supaya memberikan kesempatan saudaranya membalas lebih dari yang diucapkan atau lebih baik dari yang diucapkan, yaitu dengan menambahkan wabarakatuh. Maksudnya, kata penulis, itu kalau kita mengucapkan salam cukup sampai apa? Assalamualaikum warahmatullahi saja, nggak usah wabarakatuh. Kenapa? Karena kalau kita langsung full assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang jawab nggak bisa apa? Lebih, nggak bisa lebih. Tetapi pendapat ini, ya, pendapat ini lemah. Ya, pendapat ini lemah. Ya, pendapat yang lebih kuat apa? Tetap kita dianjurkan untuk mengucapkan salam dengan apa? Sempurna. Nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh. Ya. Tapi kalau dia sudah mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berarti kita menjawabnya sampai waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kenapa ini lebih sempurna? Karena memang di dalam sebuah hadis, ketika ada seorang mengucapkan salam kepada Nabi, assalamualaikum, kata Nabi apa? 10 pahalanya. Lalu ada lagi yang mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi, maka kata Nabi berapa? 20 pahalanya. Terus ada lagi yang mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kata Nabi apa? 30 pahalanya. Ya, 30 pahalanya. Artinya dianjurkan bagi kita untuk mengucapkan secara apa? Sempurna. Itu lebih utama. Baik. Kemudian kata beliau, wa idza sallama suma halala bainahu wa baina man sallama alaihi syajaratun au jidarun summal taqaw adat sunnatus salami kadzalika kana ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila seorang salam, kemudian terdapat pohon atau dinding yang memisahkan antara keduanya,
lalu mereka berjumpa lagi, maka disunnahkan untuk kembali mengucapkan salam. Demikian yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sebagaimana di dalam hadis, idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi. Ya, apabila salah seorang di antara kalian berjumpa dengan saudaranya, maka hendaknya dia mengucapkan salam kepadanya. Fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi. Kalau dia terhalang oleh pohon atau tembok atau batu, kemudian berjumpa lagi, maka hendaknya dia mengucapkan salam lagi. Jadi nggak apa-apa. Ya, tidak mengapa. Maksudnya, kalau misalkan nih, kita ada tamu nih. Ada tamu. Pertama kali kita bertemu, assalamualaikum. Terus kita ke belakang misalkan. Ke belakang. Habis dari belakang, kemudian ya bawa apa, kopi atau bawa teh, ya, nyuguhkan untuk tamu. Salam lagi boleh apa tidak? Boleh. Karena memperbanyak salam dianjurkan. Semakin kita banyak mengucapkan salam, maka itu sangat dianjurkan. Dan ini termasuk nikmat Allah SWT. Ya, karena dengan kita memperbanyak salam, berarti semakin banyak apa? Pahalanya. Tapi berikutnya, wa yukrahu salamu ala sawabin nisa fa inna dhalika yajlibu jawabahunna wa sima'a aswatihinna wa asahu yajlibul fitnah wa kam min sautin jarra hawan wa isqa wala ba'sa bis salami alal ajaizi wal barizat li adamil fitnati bi aswatihinna wa li anna al barazat tahtaju ila salami alaiha wa raddu salamiha walil hajati ta'sirun bidzalik, ya, ila an-nadhari ila wajhil mar'a lis-syahid liyahfadhal filya fayuqima asy-syahada wa kadzalika as-sa'ih wal mughazili wa kullu man tu'amiluhu an-nisa min arbabit tajair was-sana'i. Dimakruhkan mengucapkan salam kepada para wanita yang masih muda, yang masih gadis, yang masih bening cantik, ya. Kenapa? Karena itu bisa memancing apa? Fitnah. Ya, karena suara mereka bisa menimbulkan fitnah. Betapa banyak suara yang dapat menarik hawa nafsu dan gairah. Adapun ya kepada wanita yang sudah tua, ya, karena tidak ada fitnah pada mereka, maka kata beliau apa? Tidak mengapa. Ya. Baik. Di sini penulis mengatakan dimakruhkan, dibenci kalau kita mengucapkan salam kepada wanita yang masih apa? Muda. Masih muda itu umur berapa? Berapa? Patokannya berapa patokannya masih muda itu? Nah, patokan masih muda itu adalah sejak balik. Ini patokannya nih. Definisi muda itu adalah sejak usia balik sampai umur 30. Umur 30. Ini yang paling masyhur di kalangan para ulama. Dan sebagian ulama mengatakan sampai umur 40. Berarti kalau sudah di atas 40 jangan ngaku-ngaku masih muda. Ya, kalau sudah di atas 40. Tapi kalau masih 30, ya, masih di bawah 30 misalkan, lah ini masih apa? Masih muda. Berarti kalau misalkan usia balik itu misalkan kalau perempuan misalkan balik itu berapa? Perempuan 12 misalkan, ya. Bisa 10 juga sudah bisa. Ya, perempuan biasanya lebih cepat. Ya, biasanya lebih cepat. Anggaplah 10 tahun sampai 30. Berarti itu masih muda. Lah ini kata beliau yukrah, makruh. Kenapa? Karena masih muda itu biasanya suaranya menimbulkan apa? Fitnah.
ya, dengar suaranya aja udah bikin deg-degan. Nah, kata beliau maka ini dimakruhkan. Tapi kalau sudah tua, ya, maka kata beliau tidak mengapa karena biasanya tidak menimbulkan apa? Fitnah. Jadi patokannya, akhwat, patokannya adalah menimbulkan fitnah atau tidak. Itu patokannya. Makanya Al-Imam Al-Halimi rahimahullah mengatakan, man wasiqa min nafsihi bis salamah falyusallim. Siapa yang merasa bahwa dia selamat dari fitnah ketika mengucapkan salam kepada lawan jenis, maka silahkan dia mengucapkan salam. Jadi kalau memang aman dari fitnah, misalkan seperti sekarang dalam kajian kita mengucapkan salam kepada ibu-ibu, ibu-ibunya banyak, bahkan kita nggak tahu, ya, yang nggak tahu wajah ibunya satu persatu. Boleh apa tidak? Boleh, karena ini aman dari fitnah. Tapi kalau misalkan ya ketemu satu akhwat, misalkan ketemu satu akhwat cantik lagi, gelis bisa. Wah, kalau kita baru ketemu berpandangan saja sudah apa? Deg-deg. Ya, tergoda. Bolehkah kita mengucapkan salam kepadanya? Enggak boleh. Karena itu dikhawatirkan nanti apa? Menimbulkan fitnah. Apalagi setelah mengucapkan salam minta nomor HP. Nah, assalamualaikum ukhti. Nah, ini bahaya, ini nanti malah menjurus. Tapi kalau aman dari fitnah maka tidak mengapa. Nah, secara umum seperti kata beliau, kalau yang masih muda itu biasanya menimbulkan fitnah. Tapi kalau sudah tua, secara umum tidak menimbulkan fitnah. Tapi walaupun kepada tua tapi ternyata deg-degan, ternyata dia betul usianya tua tapi ternyata masya Allah gitu ya, ya masih menggoda, boleh apa tidak? Nggak boleh juga, karena fitnah dan tidak memfitnah itu relatif ya, relatif. Banyak betul kata Ustaz Firanda, semua wanita itu pada dasarnya apa? Cantik. Cuma cantiknya bertingkat-tingkat. Ada cantik yang muttafaqun alaih, yang disepakati. Ada yang cantiknya fihi khilaf. Ada perbedaan. Ada perbedaan pendapat. Ya. Jadi intinya kalau memang kita mengucapkan salam itu menimbulkan fitnah, maka sebaiknya dihindari. Tapi kalau tidak menimbulkan fitnah maka tidak mengapa. Itu intinya di situ. Dan orang tahu tentang kadar dirinya masing-masing. Oleh karenanya yang perlu saya ingatkan terutama untuk para akhwat ya, hati-hati dari ya segala hal yang bisa menjurus kita kepada fitnah. Terutama sekarang banyak ya orang-orang ya, mohon maaf, apa namanya, laki-laki hidung belang. Bahkan kadang secara penampilan kadang masya Allah ikhwan gitu ya, profilnya masya Allah kitab ulama gitu. Ternyata tadi assalamualaikum ukhti, nggak taunya apa ya, ada modus. Maka harus hati-hati. Kalau memang sudah mengarah kepada fitnah, jangan ragu-ragu untuk segera memblokir. Karena segala fitnah harus ditutup rapat. Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Jangan kalian mendekati apa? Zina. Ya, mendekati zina. Mendekati aja nggak boleh. Apalagi melakukannya, gitu ya. Ya, maka kita harus berhati-hati ya, karena fitnah dengan lawan jenis ini fitnah yang sangat apa? Dahsyat sekali. Baik. Berikutnya wala ba'sa bis salami 'ala sibyani. Ya, dan tidak mengapa mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Ta'liman lahum lil adabi wa tahbiban li husnil khuluqi wa tadriban wa tamrinan ala husnil muasyarati. Ya, tidak mengapa mengucapkan salam kepada anak-anak kecil karena
untuk apa? Melatih mereka adab, membuat mereka mencintai akhlak yang baik, dan melatih mereka untuk bersosialisasi dengan cara yang baik. Ya, jadi tidak mengapa mengucapkan salam kepada anak kecil, walaupun secara asal anak kecil lah yang dianjurkan untuk memulai apa? Salam. Tapi kalau misalkan orang tua yang mengucapkan salam kepada anaknya, tidak mengapa. Atau yang lebih tua mengucapkan salam kepada yang lebih muda, tidak mengapa. Berdasarkan hadis Anas, beliau pernah cerita bahwa Nabi SAW pernah melewati anak-anak kecil yang sedang bermain, fasallama alaihim, maka Nabi mengucapkan apa? Salam kepada anak-anak. Jadi dianjurkan mengucapkan salam kepada anak-anak. Kenapa? Karena di dalam mengucapkan salam kepada anak-anak terdapat banyak faedah. Yang pertama, melatih mereka untuk mengamalkan sunnah. Ya, melatih mereka. Yang kedua, melatih diri kita untuk tawadhu dan tidak sombong. Ya. Nah, jangan sampai kita, wah harusnya mereka yang mengucapkan salam dong. Masa saya? Nah, ini perlu kita latih agar kita tetap apa? Tawadhu, tidak sombong, walaupun kepada anak-anak kecil. Yang ketiga, di antara manfaatnya mengucapkan salam kepada anak kecil, meneladani Nabi. Karena Nabi tadi apa? Mengucapkan salam kepada anak-anak. Dan di dalam mengikuti sunnah Nabi, di situ terdapat keberkahan. Ya, terdapat keberkahan. Yang ketiga, dengan kita mengucapkan salam kepada anak-anak kecil berarti kita menyebarkan salam. Dan kita dianjurkan untuk menyebarkan apa? Salam. Dan yang kelima, di antara manfaat untuk mengucapkan salam adalah apa? Ya, kita menjadi sayang kepada anak-anak. Dan anak tersebut pun sayang sama kita. Ya, makanya latih diri kita untuk sayang kepada anak. Dan latih anak-anak kita juga untuk sayang kepada yang lebih tua. Kita harus saling menyayangi dan harus saling menghormati. Baik. Berikutnya, wa yustahabbus salamu indal insirafi kama yustahabbu indad duhuli wad duhulu asaddu istihbaban. Dan disunahkan mengucapkan salam ketika berpaling, yakni berpisah, sebagaimana disunnahkan mengucapkan ketika masuk. Namun salam ketika masuk lebih ditekankan. Jadi maksudnya ketika berjumpa salam, demikian juga ketika berpisah. Ya, memulai dengan salam dan menutup dengan salam. Itu dianjurkan. Sebagian orang kadang-kadang kalau berpisah nggak salam. Ngomongnya apa? Fi amanillah. Ya, itu kurang tepat. Kalau kita berpisah, salam dulu. Assalamualaikum. Baru setelah itu mau nambahi silahkan. Fi amanillah atau hati-hati, ya, sampai mudah-mudahan lancar sampai tujuan dan lain sebagainya. Tapi tutup dulu dengan apa? Salam dulu. Ya. Nah, sebagaimana di dalam hadis ya, idzan taha ahadukum ilal majlis falyusallim fa idza ya arada an yakuma falyusallim. Jika seorang di antara kalian pertama kali datang ke majlis, salamlah, dan ketika mau bubar majlis maka tutuplah dengan salam juga. Ini anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi berikutnya kita lanjutkan, kita tutup dengannya, yaitu pembahasan yang kedua masih kaitannya dengan salam. Ini biasanya gandengannya dengan salam, yaitu apa? Wal musafahatu mustahabbatun bainar rajulaini. Dan dianjurkan berjabat tangan antara dua laki-laki. Yani laki dengan laki-laki dianjurkan untuk berjabat tangan. Perempuan dengan perempuan dianjurkan untuk berjabat tangan. Ya, dalil-dalil tentang anjuran berjabat tangan banyak. Di antaranya
Hadis, ma min muslimaini yaltaqiyani fayusafihani illa ghafarallahu lahuma qabla an yatafarraqa. Tidaklah dua muslim yang berjumpa kemudian mereka saling berjabat tangan kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya sebelum mereka berpisah. Jadi kalau kita berjumpa kemudian kita berjabat tangan, maka itu akan menggugurkan apa? Dosa-dosa kita. Ya. Apalagi selain dari berjabat tangan diiringi dengan apa? Senyuman. Jangan sampai jabat tangan tapi wajahnya apa? Cemberut. Enggak. Jabat tangan diiringi dengan apa? Wajah yang senyum. Tabassumu kali ahi kalaka sedekah. Senyummu kepada saudaramu maka itu termasuk apa? Sedekah. Jangan pelit-pelit untuk apa? Senyum. Karena gigi bukan aurat. Gigi aurat apa tidak? Bukan. Jadi jangan pelit-pelit untuk senyum. Ya, coba senyum, Bu. Ya, udah senyum belum? Ya. Oh, dari tadi, masya Allah. Karena saya kan nggak lihat. Cuma melatih aja. Ya, kita perlu melatih diri kita untuk gampang senyum dengan suami kita, dengan anak kita. Ya, karena dengan senyum ini menumbuhkan optimisme, menumbuhkan kebahagiaan dalam diri kita. Ya, daripada kalau cemberut terus ini bikin hati kita apa? Sumpah, galau, stres. Hidup ini cuma sebentar, jangan cuma sebentar udah stres lagi. Ya, udah sebentar stres lagi. Ya, hendaknya bagi kita hidup dengan apa? Bahagia. Baik. Jadi dianjurkan laki berjabat tangan dengan laki-laki, perempuan berjabat tangan dengan perempuan. Karena dengan berjabat tangan akan menjadikan kita saling apa? Mencintai, saling menyayangi. Boleh berjabat tangan dengan satu tangan, tangan kanan, dan boleh berjabat tangan dengan dua tangan. Ya, boleh. Dua-duanya apa? Boleh. Walaupun yang paling sering ya adalah dengan satu tangan yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau seandainya pakai dua tangan boleh apa tidak? Boleh juga. Ini dilakukan oleh sebagian para ulama. Ya, dilakukan oleh sebagian ulama seperti Hamad bin Zaid ketika dia berjabat tangan dengan Ibnul Mubarak, beliau berjabat tangan dengan dua tangan. Ya. Hanya saja yang tidak boleh itu kalau yang mengkhususkan ya pada waktu-waktu yang tidak ada dalilnya. Contoh misalkan kebiasaan sebagian orang mengkhususkan jabat tangan setelah sholat. Setiap habis sholat mereka apa? Jabat tangan. Nah ini nggak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalilnya. Jabat tangan itu ketika berjumpa dengan saudara kita sesama Muslim. Kalau berjumpa, ya. Adapun setiap sholat, maka ini tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala tajuzu musafahatun nisa'i syawab, li'anna dzalika yusiru syahwa. Ya, dan tidak boleh berjabat tangan dengan wanita karena hal tersebut dapat membangkitkan syahwat. Yakni laki-laki nggak boleh berjabat tangan dengan perempuan. Atau perempuan berjabat tangan dengan laki-laki, lawan jenis yang bukan mahram maksudnya. Adapun dengan yang mahram boleh berjabat tangan, misalkan ibu-ibu, ummahat atau akhwat berjabat tangan dengan ayahnya, dengan suaminya, dengan anaknya, dengan saudaranya, dengan pamannya, boleh apa tidak? Boleh. Keponakannya boleh, karena mahram. Tapi kalau bukan mahram, maka ini tidak boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam dengan keras, la ayyut'ana fi ra'si ahadikum bimihyatin min hadid khairun lahu min ayyamassa imra'atan la tahillu lahu. Seorang ditusuk dengan jarum dari besi lebih utama baginya, lebih baik baginya daripada menyentuh ya wanita yang tidak halal baginya, yakni yang bukan mahram. Nggak boleh. Kenapa? Karena itu adalah sarana
menuju fitnah, menuju kerusakan. Segala sarana yang mengantarkan kepada perzinahan ditutup rapat-rapat dalam Islam. Wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Ya, berawal dari jabat tangan, kemudian ya kadang malah ada cipika-cipikinya, ya itu bisa menjurus kepada apa? Fitnah. Ya, bisa menjurus kepada fitnah. Maka ditutup rapat-rapat di dalam Islam. Baik ya yang tadi cantiknya muttafaqun alaih atau yang cantiknya fihi khilaf, ya hindari. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu. Kadang cantik itu relatif. Menurut kita mungkin tidak cantik, tapi menurut orang lain apa? Cantik. Orang Afrika, di mata mereka semakin hitam semakin cantik. Ya, relatif. Zaman dulu sama zaman sekarang itu patokan cantik beda juga. Zaman dulu semakin gemuk itu semakin cantik. Kalau sekarang enggak, semakin kurus, semakin krempeng, langsing, semakin apa? Cantik. Iya kan? Nah, makanya relatif. Orang itu berbeda-beda. Ya, betapa banyak fitnah walaupun kepada yang lebih tua. Ya, maka kita harus membendung segala hal yang menjurus kepada kerusakan. Wala ba'sa bil mu'anaqah, dan tidak mengapa dengan mu'anaqah. Mu'anaqah itu berpelukan. Wa takbilir ra'si wal yadi, demikian juga mencium kepala dan tangan. Liman yakunu min ahli din awil ilm aw kibaris sinni fil Islam, kepada orang yang baik agamanya, berilmu, dan orang yang sudah tua di dalam agama Islam. Yani berpelukan itu apa? Boleh. Yakni kalau udah lama nggak ketemu, ya, atau dia pulang dari safar, ya, maka tidak mengapa berpelukan. Ya, tidak mengapa berpelukan. Seperti disebutkan oleh Asy-Sya'bi, kana ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatasaffahu. Para sahabat Nabi itu kalau ketemu mereka saling berjabat tangan. Wa idza qadima ahaduhum min safarin anaqa sahibahu. Tapi jika pulang dari safar, maka mereka apa? Berpelukan. Oleh karenanya, berpelukan setiap ketemu termasuk keliru. Setiap ketemu pelukan, itu keliru. Ya, kalau setiap kali ini kita setiap kali udah tiap hari ketemu, cukup dengan apa? Jabat tangan. Tapi kalau misalkan udah lama nih nggak ketemu, atau dia pulang dari apa? Safar, maka boleh dengan apa? Berpelukan. Jadi pelukan itu kapan? Ya, kalau udah lama nggak ketemu. Adapun tiap hari ketemu atau tiap minggu ketemu, ya, maka cukup dengan apa? Jabat tangan saja. Baik. Demikian juga boleh mencium kepala atau mencium tangan untuk ya orang yang ahli agama, ya, atau yang tua. Ya, maksudnya tadi yang sesama jenis tentunya, ya. Misalkan anak cium tangan orang tuanya atau cium tangan ustadznya, boleh apa tidak? Boleh, ya. Atau kalau misalkan akhwat, dia cium tangan kepada orang tuanya atau kepada ustadzahnya, boleh. Tapi jangan kepada ustadznya, ya. Ustadznya nanti kayak Walid nanti, ya, bahaya nanti. Nah, tahu Walid ya? Nah, itu, ya. Dan itu fakta loh, ya. Itu walaupun bukan berarti kita mendukung film, ya, tapi itu film mengungkapkan fakta pada sebagian thariqat. Sebagian thariqat memang seperti itu. Dia berlebih-lebihan kepada tokohnya, berlebih-lebihan kepada kiainya, ya, sampai menjadi istri batinnya. Naudzubillah min dalik. Makanya hati-hati menyekolahkan anak.
Ya, hati-hati menyekolahkan anak. Jangan sampai nanti anak kita jadi korban walid di Indonesia. Nah, jadi boleh cium tangan atau cium kepala kepada orang yang berilmu selama itu sewajarnya dan tidak menjadikan dia sombong dan tidak menghilangkan jabat tangan. Karena yang paling inti itu jabat tangan, bukan cium tangan. Ya, jadi jabat tangan dulu, baru kemudian apa? Mencium itu boleh. Baik. Kemudian wa yustahabbul qiyamu lil imamil adili wal walidaini wa ahli dini wal wara wal ilm wal qarab wan nasab wala yustahabbu li ghairi haula. Disunahkan berdiri menyambut imam yang adil, kedua orang tua, ahli agama, wara, berilmu dan mulia. Adapun kepada selain mereka maka tidak disunnahkan. Ini maksudnya berdiri dalam rangka apa? Penghormatan. Tapi berdiri dalam rangka penghormatan ini ada perincian panjang di kalangan para ulama rahimahumullah taala, yang intinya kalau kita berdirinya itu adalah untuk orang-orang yang sombong, ya, maka ini tidak boleh. Man ahabba an yatamassala lahu rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang ingin agar orang itu berdiri kepadanya. Makanya biasanya kalau misalkan ini raja atau presiden atau ya, kalau mau datang disuruh pada apa? Berdiri. Nah, ini nggak boleh. Ya, itu tidak boleh. Tapi kalau kita berdirinya untuk suatu keperluan, misalkan menyambut tamu, kita berdiri menyambut tamu, atau menolong orang, misalkan ada orang yang sakit, ya, kita berdiri untuk menolongnya, maka ini tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Baik, intinya jangan kita itu senang, ya, kalau orang lain itu apa? Berdiri untuk kita. Karena itu menjadikan kita apa? Sombong. Ya, menjadikan kita sombong. Seorang guru misalkan, kalau dia masuk kelas, muridnya nggak pada berdiri, marah misalkan. Nah, ini hati-hati. Ya, Nabi SAW mengatakan, man ahabba an yamsalallahu rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang pingin agar manusia itu apa? Berdiri menghormatinya, silahkan dia memboking tempat duduknya di neraka. Ya, Nabi itu orang yang paling dihormati oleh para sahabat. Tapi beliau nggak seneng kalau para sahabat apa? Berdiri, ya, mengagungkan dia. Nggak seneng. Makanya dalam sebagian acara, misalkan acara maulid, misalkan biasanya ada acara pada maulid itu ada namanya qiyam. Tahu ya? Nih, suka ikut maulid apa enggak? Oh, enggak ya? Ya, alhamdulillah. Tapi biasanya kalau di dalam acara maulid itu biasanya ada yang namanya qiyam. Qiyam itu apa? Qiyam itu keyakinan bahwa Nabi Muhammad rohnya datang pada saat itu. Sehingga mereka pada apa? Berdiri untuk menyambut rohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah tidak benar. Yang pertama, dari mana kita tahu bahwasanya rohnya Nabi apa? Datang. Ini masalah gaib, tidak boleh kita berbicara kecuali kalau ada dalilnya. Yang kedua, acara maulid itu di mana-mana. Acara maulid itu di mana-mana, bukan hanya di Indonesia saja. Ya, rohnya Nabi gentayangan kemana-mana berarti. Ya. Yang ketiga, semasa hidupnya saja Nabi nggak suka kalau para sahabat apa? Berdiri kepadanya. Sebagaimana disebutkan oleh Anas bin Malik. Jadi anggaplah memang benar, ya, Nabi datang, itu pun tidak dibenarkan bagi kita untuk apa? Ya, berdiri hormat kepada Nabi, karena Nabi membenci hal itu. Ya, intinya jangan kita suka kalau orang itu hormat sama kita, karena itu bisa menjadikan kita sombong. Nah, saya kira itu yang bisa kita bahas. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan lagi, karena ini kajian kitab. Insyaallah ini lebih barokah dan lebih sistematis, lebih urut, ya. Kita belajar secara
sistematis dan urut satu kitab ya ke kitab yang lain, tapi kitabnya yang tipis-tipis aja. Karena kalau terlalu tebal biasanya bosen ya, apalagi cuma sebulan sekali, takutnya udah lupa. Taib, alhamdulillah selesai sudah pembahasan tentang salam dan tentang jabat tangan tadi. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa mengamalkannya, karena ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang diamalkan. Baik, demikian yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, boleh ada tanya jawab, Ustaz? Oh ya, atau saya aja yang nanya ya? Masih ada waktu? Mungkin satu atau dua aja mungkin pertanyaan. Oke, satu pertanyaan dulu yang pertama, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Waalaikumsalam dan ilmunya diberkahi, Ustaz. Amin. Izin bertanya, itu kan tadi mengenai cium tangan itu ya Ustaz, ada yang mengatakan kalau kita menciumnya itu kan ada yang ke mulut, ada yang ke jidat gitu Ustaz. Itu katanya nggak boleh ya Ustaz, karena jidat itu tempatnya kita sujud gitu. Terus yang kedua, bagaimana ketika kita masih punya teman atau circle kita masih mengadakan reunian Ustaz, di mana di tempat-tempat reunian itu ada ikhtilat gitu, ada campur baur antara laki-laki dan wanita gitu. Bagaimana cara kita menghindarinya, atau memang kita mengingatkan teman kita itu Ustaz? Dan satu lagi Ustaz, banyak kali. Satu lagi Ustaz. Ini mah bukan satu pertanyaan ini. Satu orang tapi 3 pertanyaan. Hujan Ustaz. Ini kan ada guru TK nih yang ngajar anak kecil, kan digaji itu 300.000 per bulan. Nah, ketika sekarang kan musim kenaikan kelas, ada orang tua murid yang memberikan hadiah, katanya tidak boleh diambil. Nah, kalaupun diambil kan pemberiannya itu Ustaz, semacam telepon itu sajadah, mukena dan paper. Apakah memang betul kita harus mengembalikannya Ustaz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada 3 pertanyaan berarti Ibu ya. Tapi yang pertama, bolehkah kita mencium bagian apa tadi? Jidat. Tadi udah disampaikan oleh penulis bahwa mencium ya kepala termasuk yaitu mencium kening ya, demikian juga tangan itu adalah boleh. Hukum asalnya adalah apa? Boleh, tidak mengapa. Ya, yang tidak boleh itu kalau menciumnya bagian mulut. Ya, itu nggak boleh. Ya, karena itu menimbulkan apa? Fitnah, walaupun sesama jenis. Nggak boleh, karena itu menimbulkan fitnah. Apalagi kalau lawan jenis. Tapi kalau kepala, demikian juga termasuk jidat, maka tidak mengapa. Itu tidak ada larangannya. Ya, tidak ada larangannya. Wallahu a'lam. Yang kedua, sampai lupa tadi apa yang kedua ya? Reunian. Saya tidak menyarankan ikut reunian ya, karena reunian lebih banyak mafsadatnya daripada maslahatnya. Betapa banyak reunian kemudian terjadi CLBK. Ya, CLBK, cinta lama belum kelar. Cinta lama ya bersemi kembali. Cinta lama bubarkan keluarga. Ya, gara-gara berawal dari reunian. Ya, kita dianjurkan untuk berteman, tapi cari teman-teman yang baik. Ya, adapun kalau pertemanan yang malah banyak mafsadatnya, banyak kerusakannya, maka sesuai kaidah fikih, darul mafasid muqaddamun min jalbil masalih. Membendung kerusakan itu
lebih utama daripada mendapatkan kemaslahatan. Dan yang perlu diketahui ya, bahwa para ulama ussalaf dahulu tidak menganjurkan kepada kita banyak teman. Tidak menganjurkan kepada kita banyak teman, tapi cari teman yang berkualitas, teman yang baik, teman yang saleh, teman yang salihah, teman yang bisa menggandeng tangan kita menuju surga, mengingatkan kita kepada akhirat, kepada kebaikan. Cari teman yang berkualitas. Apa artinya kita punya banyak teman tapi nggak berkualitas? Ya, jadi sebaiknya hindari reunian-reunian yang banyak mafsadatnya, apalagi tadi ikhtilat, campur baur, dan kita biasanya dalam kondisi-kondisi seperti itu sulit untuk menghindar. Sulit menghindar. Seringkali setan menjebak kita dengan niat yang baik, tapi ternyata itu adalah langkah maut setan, setahap demi setahap menjerumuskan kita kepada kubang kemaksiatan. Makanya biasanya orang kalau udah awalnya mungkin dianggap biasa, tapi lama-kelamaan udah terbiasa. Ya, pinternya setan begitu, sedikit demi sedikit gitu, sedikit demi sedikit. Ya, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Al-Fawaid, ada 5 hal yang bisa merusak hati kita. Salah satunya adalah banyak bergaul. Banyak bergaul. Jadi bukan berarti kita tidak cari teman, tidak berteman, tapi secukupnya. Dan cari teman-teman yang baik. Ya, teman-teman di pengajian, itu ya teman-teman yang baik. Ya, dahulu dikatakan sebaik-baik teman adalah yang mengajakmu sholat dan puasa. Adapun teman yang isinya hanya huru-hara, foya-foya, ya, hanya kuliner saja isinya, ya, hanya jalan-jalan, isinya ghibah, namimah, nggak ada faedahnya, ya, yang dibicarakan hanyalah dunia, maka ini apa? Tidak ada manfaatnya, bahkan madharatnya lebih besar. Ya, jadi hindari teman-teman atau acara-acara yang malah merusak hati kita. Wallahu a'lam. Adapun yang ketiga, pemberian kepada guru TK nggak boleh ya. Pemberian kepada guru itu termasuk hadis Nabi SAW, hadayal umali hulul. Hadiah yang diberikan kepada pekerja, maka itu adalah hulul. Hulul itu harta rampasan yang belum dibagikan. Nggak boleh. Kenapa? Karena para guru itu sudah digaji. Ya, maka tidak boleh kita memberikan hadiah kepada mereka. Ya, kenapa? Karena dengan memberi hadiah kepada mereka akan menjadikan sang guru tidak profesional. Pilih kasih. Wah, ini karena orang tuanya suka ngasih apa? Hadiah. Akhirnya nilai rapotnya, yang tadinya 5 bisa jadi 10 tuh. Karena wah, ini sering ngasih nih, kalau saya kasih jelek nilainya bisa di-stop nih. Nah, ini nggak boleh. Kecuali kalau sudah selesai, anak kita sudah nggak sekolah lagi di situ, silakan, nggak apa-apa. Ya, tidak mengapa. Tapi kalau masih berlangsung anak kita sekolah di situ, maka tidak boleh, karena ada hal yang perlu dihindari. Wallahu a'lam bishawab. Seperti yang boleh itu apa? Kalau kita sudah perpisahan, acara-acara perpisahan itu malah boleh, karena anak kita sudah apa? Sudah lulus, sudah nggak sekolah lagi di situ. Ya, tidak mengapa. Tapi kalau dia masih sekolah, nah itu khawatirnya nanti sang guru nanti apa? Pilih kasih. Maka tidak boleh memberikan hadiah kepada mereka. Wallahu a'lam. Tapi sekarang saya yang ngasih pertanyaan. Baik, pertanyaan pertama. Siapa yang bisa menyebutkan keutamaan salam? Ada? Yang mana ada di buku? Keutamaan salam.
Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan mengucapkan salam. Ya, Yang pertama, salam itu merupakan hak sesama muslim. betul. Yang kedua, menjadikan kita saling mencintai dan menyayangi. Ya. Yang ketiga, bisa melebur dosa-dosa kita. Nah, Yang keempat, termasuk amalan kita menuju ke dalam surga. Masya Allah. Taib, Hasan. Taib. Pertanyaan yang kedua. Siap-siap. Apa keutamaan kitab yang kita kaji? Disebutkan nggak tadi? Sebutkan. Nah, ujiannya tidak keluar dari materi. Boleh. Ini bukan ujian nasional. Ya, boleh. Karena kalau yang baca catatan berarti dia nyatet. Ya. Yang penting catatannya sendiri ya, bukan catatan temannya. Bismillah. Keutamaan kitab ini ditulis oleh alim ulama yang sangat cerdas. Ya, yaitu Imam Ibnu Aqil. Nah, yang kedua, Termasuk kitab yang langka ditulis oleh ulama tempo dulu. Beliau wafat tahun 513. 513 ya betul. Terus Kitab ini kitab yang ringkas. ringkas. Terus buku ini sangat jelas, bahasanya mudah dipahami. Terus menghimpun banyak permasalahan, sekitar 130 bahan. Taib, Masya Allah, menghimpun banyak permasalahan. Ada berapa tadi? 130 masalah adab. Masya Allah. Taib. Berapa pasal? 22 pasal. Tapi 130 masalah adab. Taib. Ahsan, barakallahu fiik. Taib. Yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga. Sebutkan 3 judul kitab ulama tentang masalah adab. Siapa yang ingat judul kitab para ulama yang membahas masalah adab? Satu Imam Al-Bukhari yaitu Al-Adabul Mufrad, yang kedua Imam Khairi yaitu Makarimul Imam apa? Khairiti Al-Kharaiti. Al-Kharaiti, Makarimul Akhlak, Ya. Hibban, Raudatul Muqalla, dan yang keempat Ini harus dirubah bahasa Sunda ini kayaknya. Imam Abdul Wahab bin Aqil. Nah, Masya Allah ya. Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari, Makarimul Akhlak karya Al-Kharaiti, Raudatul Uqala karya Imam Ibnu Hibban. Taib, Ahsan, barakallahu fiik. Pertanyaan yang terakhir. Berapa tadi sudah? 3. Sudah 3 ya. Pertanyaan yang ketiga. Yang keempat, Ustaz. Oh, yang keempat. Apa manfaat mengucapkan salam kepada anak kecil? Bismillah. Manfaat mengucapkan salam kepada anak kecil, yang pertama melatih mereka untuk mengamalkan sunnah. Betul, Yang kedua, melatih diri kita untuk tawadu dan tidak sombong. betul, Yang ketiga, meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. betul. Karena Nabi mengucapkan salam kepada anak. Baik. Yang keempat, menyebarkan salam. Yang kelima, kita menjadi sayang kepada anak kecil, dan anak-anak itu pun akan menjadi sayang kepada kita, saling menyayangi. betul. Ahsan, barakallahu fiik. Masya Allah. Alhamdulillah. Selesai sudah. Tinggal acara berikutnya makan-makan. Makan-makannya sate nih kayaknya ya. Kan habis Idul Adha. Udah lewat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.